Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ibu guru? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari Rabu ini jumpa kembali dengan ibu guru di pembelajaran tematik 3, subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda pada pembelajaran 3. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud menguap. Yang kedua, dengan membuat karya dekoratif, siswa dapat menggunakan garis dan campuran warna dengan bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengenal konversi satuan berat baku dengan satuan berat lainnya dengan tepat. Materi yang pertama yaitu tentang peristiwa menguap. Apa sih Bu Guru menguap itu? Nah, menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa menguap ini terjadi karena proses pemanasan. Peristiwa menguap dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat kita menjemur baju yang basah. Baju basah yang dijemur di bawah terik matahari akan mengering. Air pada baju menguap menjadi gas. Peristiwa menguap juga dapat kita amati saat kita merebus air. Setelah beberapa saat, air yang kita rebus akan mendidih. Lama-kelamaan akan muncul asap putih. Asap putih yang dihasilkan dari didihan air merupakan uap air. Contoh penguapan lainnya adalah bensin yang dibiarkan di udara terbuka. Perlahan-lahan cairan bensin akan habis sebab bensin menerima energi panas dari lingkungan sekitar hingga menguap. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh dari penguapan. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar menjemur pakaian. Pakaian basah di bawah terik matahari. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar merebus air. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah gambar bensin yang dibiarkan di udara yang terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang peristiwa menguap. Perhatikan ya. Nah, peristiwa menguap terjadi karena benda cair menerima panas dari lingkungan sekitarnya. Untuk membuktikannya, kita dapat melakukan percobaan di bawah ini. Nah, yang pertama, alat dan bahan. Kita siapkan 2 buah piring, air, dan juga 1 buah gelas ukur. Langkah percobaannya, yang pertama, kita tuang air pada 2 piring plastik. Setiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Lalu kita letakkan 1 piring, kita sebut piring A. Nah, di bawah terik matahari langsung. Lalu kita letakkan 1 piring, kita sebut piring B di dalam ruangan. Langkah yang ketiga, kemudian kita biarkan piring selama 3 jam. Lalu kita amati jumlah air pada kedua piring tersebut. Nah, hasil percobaannya menunjukkan bahwa jumlah air pada piring A berkurang karena terkena panas matahari. Air pada piring A mengalami penguapan.
sebagian air pada piring A berubah menjadi gas. Sementara itu, air pada piring B tidak berkurang. Air pada piring B tidak terkena matahari langsung. Dengan demikian, air pada piring B tidak mengalami penguapan. Nah, selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa peristiwa menguap dapat terjadi karena adanya proses pemanasan. Materi selanjutnya yaitu membuat dan menjawab pertanyaan sesuai percobaan yang telah kita lakukan tadi. Nah, kita buat pertanyaan dan jawabannya sesuai percobaan yang telah kita lakukan. Contoh pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Nah, jawabannya adalah peristiwa yang terjadi pada percobaan tersebut adalah penguapan. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Apa yang menyebabkan air berkurang saat diletakkan di bawah terik matahari? Nah, jawabannya adalah air berkurang saat diletakkan di bawah terik matahari karena mengalami penguapan. Dan contoh yang ketiga adalah mengapa terdapat perbedaan jumlah air pada piring setelah percobaan dilakukan? Dan jawabannya adalah perbedaan jumlah air pada piring terjadi karena perbedaan letak penyimpanan piring. Piring A diletakkan di bawah terik matahari sehingga mengalami penguapan. Sedangkan piring B diletakkan di ruangan gelap sehingga tidak mengalami penguapan. Materi selanjutnya yaitu materi SBDP. Pada hari ini kita akan belajar membuat karya dekoratif bertema matahari. Bentuk dasar matahari dapat kita kreasikan menjadi berbagai gambar dekoratif yang bertema matahari. Berikut Bu Guru berikan contoh karya dekoratif bertema matahari. Perhatikan ya. Nah, ini adalah contoh gambar yang pertama. Kemudian, contoh gambar yang kedua. Kemudian, contoh gambar yang ketiga. Dan ini adalah contoh gambar yang keempat. Perhatikan ya, baik-baik ya. Nah, di sini gambar ini semuanya berbeda ya, tidak sama. Hanya saja karya 4 dekoratif ini sama-sama bertema matahari. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kertas gambar. Kedua, pensil, penghapus, dan juga krayon. Nah, adapun langkah membuatnya. Yang pertama, kita buat pola gambar matahari pada kertas gambar berupa lingkaran agak besar. Selanjutnya, kita hias pola gambar dengan aneka bentuk garis sesuai selera. Selanjutnya, kita warnai gambar matahari menggunakan pensil warna atau krayon. Dan yang keempat, yes, gambar dekoratif bertema matahari sudah jadi. Materi selanjutnya yaitu materi matematika, yaitu menentukan nilai konversi antar satuan berat baku. Konversi satuan berat baku sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan belajar menentukan nilai konversi dari satuan kilogram ke gram. Sebelumnya kita ingat kembali ya hubungan antara satuan kilogram dan gram. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Sekarang kita akan menentukan hasil konversi satuan pada timbangan. Mula-mula kita perhatikan angka dan satuan yang tertera pada timbangan. Lalu kita tentukan nilai konversi yang sesuai agar timbangan menjadi seimbang. Agar seimbang, besaran benda pada timbangan harus memiliki atau bernilai setara ya. Sekarang kita perhatikan contohnya. Nah, ini contohnya. Perhatikan.
3 kilogram sama dengan 3.000 gram. 3 kilogram sama dengan 3 dikali 1000 sama dengan 3.000 gram. Jadi, besaran yang tepat agar timbangan menjadi seimbang adalah 3.000 gram. Nah, sekarang perhatikan ya contoh yang kedua. Nah, ini 5 kilogram sama dengan 5.000 gram. Nah, 5 kilogram sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5.000 gram. Jadi, besaran yang tepat agar timbangan menjadi seimbang adalah 5.000 gram. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan berat benda dalam satuan gram. Kita sudah dapat menentukan nilai konversi antar satuan berat baku. Selanjutnya, kita akan menentukan berat benda dalam satuan gram. Mula-mula kita perhatikan berat benda yang ditunjukkan oleh timbangan dalam satuan kilogram. Kemudian kita konversikan nilai tersebut ke dalam satuan gram. Agar lebih jelas, yuk kita perhatikan contohnya. Nah, ini adalah sedang menimbang ikan asin. Berat ikan asin ini bisa kita lihat di jarum jam pada timbangan. Nah, jarum jam ini menunjukkan 2 kg 500 gram berat dari ikan asin tersebut. Nah, sama dengan 2 kg. Nah, 2 kg ini 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Nah, ditambah 500 gram. Maka sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram. Sama dengan 2500 gram. Jadi, berat ikan asin adalah 2500 gram. Selanjutnya, Ibu Guru ucapkan terima kasih kepada Soleh dan Soleha Ibu Guru yang pada pagi hari ini sudah menyimak video Bu Guru dari awal sampai akhir. Nah, sampai jumpa di pembelajaran tematik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.